Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa Kepulauan Andaman dan Nicobar yang letaknya lebih dekat dengan Indonesia justru menjadi bagian dari India? Padahal, kalau dilihat dari peta, kedua kepulauan ini sepertinya lebih masuk akal jika jadi bagian dari negara kita. Yuk kita cari tahu jawabannya bersama. Hai sobat anak kuliah, balik lagi nih sama Mimin di channel YouTube Anak Kuliah. Di video kali ini, kita akan membahas penyebab kenapa Pulau Andaman dan Nicobar ikut India, padahal jaraknya lebih dekat dari Indonesia. Namun, sebelum kita mengetahuinya, ada baiknya kita kenal dulu Pulau Andaman dan Nicobar. Pulau Andaman, bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar, terletak di Teluk Benggala di sebelah timur daratan utama India. Secara geografis, pulau ini adalah bagian dari rangkaian kepulauan yang memanjang dari Myanmar di utara hingga Sumatera di selatan. Jarak dari Kepulauan Andaman dan Nicobar ke Sumatera sekitar 150 km dari Provinsi Aceh. Sedangkan jarak dari kepulauan ini ke India kurang lebih 1.600 km. Lebih dekat ke Indonesia ya guys. Nama Andaman berasal dari kata Hanuman yang merupakan kata dalam bahasa Malayalam untuk dewa Hindu yaitu Hanuman. Sementara nama Nicobar adalah kata dalam bahasa Malayalam yang berarti tanah orang. Sebagai bagian dari negara India, bahasa Hindi adalah bahasa resmi yang digunakan di wilayah Kepulauan Andaman dan Nicobar, sedangkan bahasa Inggris dinyatakan sebagai bahasa resmi tambahan untuk tujuan komunikasi. Untuk persentase agama, mayoritas penduduk Kepulauan Andaman dan Nicobar beragama Hindu dengan persentase mencapai 69,45%, disusul dengan Kristen sebesar 21,7% dari populasi dan agama Islam sekitar 8,51%. Kepulauan Andaman dan Nicobar memiliki keindahan alam yang luar biasa dengan pantai berpasir putih, hutan hujan tropis yang lebat, dan terumbu karang yang mempesona. Luas wilayah kepulauan ini mencapai sekitar 8.249 km persegi, dengan Andaman sebagai kelompok utama yang terdiri dari lebih dari 300 pulau kecil. Dari segi populasi, Kepulauan Andaman dan Nicobar memiliki sekitar 400.000 penduduk, dengan mayoritas penduduknya tinggal di Port Blair, ibu kota administratif yang terletak di Pulau Andaman Besar. Dulunya, Pulau Andaman dikenal sebagai tempat pengasingan bagi para tahanan politik dan narapidana selama era kolonial Inggris. Penjara seluler jail di Port Blair adalah saksi bisu dari masa lalu yang kelam ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Andaman berubah menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian dunia. Sekarang, pulau ini dikenal sebagai surga bagi para penyelam dan pecinta alam. Salah satu tempat wisata yang menjadi favorit turis adalah Pulau Nail atau Sehat Dweep. Pulau ini berada 37 km di selatan Kepulauan Andaman, dilengkapi terumbu karang yang belum dijelajahi, pantai berpasir putih, serta hutan tropis dan hutan vegetasi. Terumbu karang yang indah, flora dan fauna yang unik, serta kekayaan budaya suku asli Pulau Andaman seperti suku Jarawa dan Ongge menjadikan tempat ini sangat istimewa. Hal menarik lainnya dari Pulau Andaman adalah keberadaan suku-suku asli yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional mereka, jauh dari pengaruh modernisasi. Selain itu, pulau ini juga menjadi lokasi penelitian penting untuk studi biologi laut dan ekologi,
berkat keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, itulah tadi tentang Kepulauan Andaman dan Nicobar. Lalu, kenapa kepulauan ini bisa menjadi milik India? Sedangkan kalau kita lihat dari peta, jelas kepulauan ini lebih dekat ke Indonesia. Jadi, secara geografis memang benar. Kepulauan Andaman dan Nicobar lebih dekat dengan Sumatera. Tetapi, sejarah punya cerita yang panjang dan rumit. Jauh sebelum Indonesia dan India merdeka, wilayah ini sudah menjadi ajang perebutan pengaruh antara berbagai kekuatan kolonial, terutama Inggris dan Prancis. Pada tahun 1789, Inggris mengklaim Kepulauan Andaman dan Nicobar sebagai wilayah koloninya. Mereka membangun pemukiman, penjara, dan perkebunan. Pada saat datang ke Kepulauan Andaman dan Nicobar, ternyata pelaut Inggris membawa berbagai jenis penyakit menular. Karena penduduk asli kepulauan ini tidak memiliki imunitas alami untuk menghadapi berbagai jenis penyakit menular, maka penduduk pribumi di kepulauan tersebut berkurang drastis. Sebelumnya, penduduk aslinya yang telah menghuni pulau-pulau ini sejak ribuan tahun lalu. Suku-suku seperti Sentinel, Jarawa, dan Ongge adalah beberapa contoh penduduk asli yang masih mempertahankan budaya dan gaya hidup tradisional mereka. Jumlah penduduk asli mereka semakin terancam karena pemerintah Inggris memperluas koloni tahanan untuk menampung para sandera yang tertangkap di Perang Inggris-Burma pertama tahun 1824 dan pemberontakan India tahun 1857. Berbeda dengan suku Andaman, dengan bertani dan beternak, suku Nicobar dapat bertahan hidup. Selama abad ke-16, kepulauan ini mulai menarik perhatian bangsa Eropa. Orang-orang Portugis adalah yang pertama kali tiba di Nicobar, diikuti oleh Denmark yang mendirikan koloni di pulau tersebut pada tahun 1756. Koloni ini, meskipun bertahan selama beberapa dekade, menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyakit tropis yang akhirnya membuatnya ditinggalkan. Pada abad ke-19, Inggris mengambil alih kendali atas kepulauan ini, mengintegrasikannya ke dalam imperium kolonial mereka setelah berhasil menguasai seluruh wilayah India. Selama Perang Dunia Kedua, Kepulauan Nicobar sempat diduduki oleh Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian dikembalikan kepada Inggris setelah perang usai. Kemudian ketika India meraih kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, Kepulauan Andaman dan Nicobar pun otomatis menjadi bagian dari negara baru tersebut. Meski awalnya merupakan tempat pengasingan, setelah kemerdekaan, kepulauan ini mulai berkembang dan diintegrasikan lebih erat dengan daratan India. Saat ini, Kepulauan Andaman dan Nicobar adalah wilayah persatuan India yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Lalu, kenapa Indonesia tidak mengklaim wilayah ini? Secara internasional, batas-batas wilayah sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan kolonial sebelumnya. Mengubah batas-batas wilayah secara sepihak bisa memicu konflik dan melanggar hukum internasional. Nah, itulah tadi tentang Kepulauan Andaman dan Nicobar, serta penyebab kepulauan ini tidak menjadi bagian Indonesia. Seperti biasa, Mimin akan rangkum pembahasan kita tadi ya. Pulau Andaman dan Nicobar terletak di Teluk Benggala, lebih dekat ke Sumatera, Indonesia daripada India. Nama pulau ini berasal dari kata Hanuman dan tanah orang dalam bahasa Malayalam. Kepulauan ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti pantai putih, hutan hujan tropis, dan terumbu karang. Meskipun lebih dekat dengan Indonesia, Kepulauan Andaman dan Nicobar menjadi bagian dari India karena sejarah kolonial. Inggris mengklaim pulau ini pada tahun 1789 dan membangun pemukiman, penjara, dan perkebunan. Setelah India merdeka pada tahun 1947, Kepulauan Andaman dan Nicobar menjadi bagian dari negara baru tersebut.
Indonesia tidak mengklaim wilayah ini karena sibuk dengan masalah internal dan aturan internasional yang menetapkan batas wilayah berdasarkan kesepakatan kolonial sebelumnya. Meskipun secara geografis lebih dekat ke Sumatera, Indonesia, Kepulauan Andaman dan Nicobar telah lama menjadi bagian dari sejarah dan administrasi India sejak masa kolonial Inggris hingga kini. Fakta ini mengingatkan kita bahwa peta dunia tidak selalu ditentukan oleh kedekatan geografis, tetapi juga oleh sejarah. Buat kamu yang masih penasaran dengan kepulauan ini dan ingin mengenalnya lebih jauh, kamu bisa mengunjungi Kepulauan Andaman dan Nicobar ini guys. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua pulau di Andaman dan Nicobar terbuka untuk umum. Beberapa pulau, terutama yang menjadi tempat tinggal suku-suku asli, dilindungi dengan sangat ketat oleh pemerintah India. Pengunjung tidak diizinkan untuk mendekati atau mengganggu komunitas ini karena mereka memiliki cara hidup yang sangat berbeda dan terisolasi dari dunia luar. Jadi, gimana video kali ini? Apakah ada informasi baru yang kalian dapatkan? Coba tulis di kolom komentar ya. So, sekian dulu video hari ini. Kalau kamu suka video ini boleh like dan share, serta jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah belajar. Dan Mimin mau kasih tahu juga nih, buat kamu yang ingin nonton video-video pengetahuan tapi durasinya singkat, bisa lihat di YouTube Short kita ya guys. Kamu bisa cek profil YouTube Anak Kuliah dan klik bagian Short. Untuk video panjang, bisa cek di YouTube video panjang kita. Lalu selain YouTube, Anak Kuliah juga ada akun Instagram loh. Nama username Instagramnya Anak Kuliah. Dan selain itu, kita juga ada akun TikTok dengan berbagai tutorial menarik. Jadi pastikan kamu subscribe akun YouTube kita dan follow akun Instagram serta TikTok kita ya. See you!